Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap jaga protokol kesehatan. Baik, untuk kali ini akan saya sampaikan kembali untuk materi PK kelas 7 semester 1 dengan modul mengenali identitas diri. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa like, subscribe, dan share link ini agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Oke, kita lanjut ke materinya. Perkembangan identitas diri pada remaja sangatlah penting karena masa remaja adalah masa di mana seseorang sedang dalam masa pencarian identitas dirinya. Para remaja diharapkan mampu membuat pilihan yang tepat tentang berbagai pilihan yang menyangkut dirinya dan orang lain. Tampaknya remaja semakin sering memikirkan pertanyaan tentang siapakah saya sebenarnya, apa yang sebenarnya saya inginkan dalam hidup, kemanakah saya akan pergi, dan berbagai pertanyaan lain yang membuka kesadaran yang lebih luas tentang dirinya. Pada masa remaja berusaha untuk melepaskan diri dari pengaruh orang tua dengan maksud untuk menemukan dirinya. Proses tersebut sebagai proses mencari identitas ego, yaitu pembentukan identitas, yaitu perkembangan ke arah individualitas yang mantap, merupakan aspek yang penting dalam perkembangan untuk berdiri sendiri. Identitas diri adalah kesadaran akan diri yang bersumber dari observasi dan penilaian yang merupakan sintesa dari semua aspek konsep diri sebagai suatu kesatuan yang utuh, menurut Stuart dan Sanden 1991. Selain dipengaruhi oleh perkembangan fisik, kognitif, emosi, sosial, dan moral yang pesat, identitas diri juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain 1. Perkembangan para remaja. Proses identitas diri sudah berlangsung sejak anak mengembangkan kebutuhan akan rasa percaya, trust, otonomi diri, autonomi, rasa mampu berinisiatif, inisiatif, dan rasa mampu menghasilkan sesuatu, industri. Keempat komponen ini memberikan kontribusi kepada pembentukan identitas diri. Kemudian faktor kedua yaitu pengaruh dari keluarga. Keluarga yang mempunyai pola asuh yang berbeda akan mempengaruhi proses pembentukan identitas diri remaja secara berbeda pula. Contohnya, keluarga yang menerapkan pola asuh otoriter yang mana orang tua mengontrol setiap perilaku anaknya tanpa memberikan mereka kesempatan untuk mengekspresikan opini dan perasaannya, akan mengembangkan identitas diri yang mengarah pada bentuk foreclosure. Sebaiknya, orang tua yang permisif hanya menyediakan sedikit pengarahan kepada anaknya, akan mengembangkan identitas diri yang mengarah pada bentuk diffuse. Selain itu, orang tua yang mengembangkan sikap enabling, menerangkan, menerima, empati, akan lebih membantu remaja dalam proses pembentukan identitas dirinya dibandingkan orang tua yang mengembangkan sikap constraining, selalu menilai dan dievaluasi. Kemudian, faktor pembentuk identitas diri yang ketiga yaitu pengaruh individuasi dan connectedness. Individualitas menyangkut kemampuan individu dalam mengemukakan pendapatnya, perasaan bahwa dirinya berbeda dengan orang lain atau keluarga yang lain. Sedangkan connectedness berkaitan dengan kebersamaan, sensitivitas, keterbukaan terhadap kritik, dan aspek terhadap pendapat orang lain. Kemudian faktor keempat adalah reference group. Reference group merupakan kelompok-kelompok yang terbentuk ketika memasuki para remaja. Pada umumnya, remaja menjadi anggota kelompok usia sebaya atau peer group. Teman sebaya merupakan kelompok acuan bagi seorang anak untuk mengidentifikasi dirinya dan untuk mengikuti standar kelompok.
Sejak seorang remaja menjadi bagian dari kelompok teman sebaya tersebut, identitas dirinya sudah mulai terbentuk. Karena teman sebaya membantu remaja untuk memahami identitas diri atau jati diri sebagai suatu hal yang sangat penting. Kemudian faktor terakhir yaitu significant other, yaitu merupakan seorang yang sangat berarti seperti sahabat, guru, kakak, bintang olahraga, atau bintang film atau siapapun yang dikagumi. Orang-orang tersebut menjadi tokoh ideal atau idola karena mempunyai nilai-nilai ideal bagi remaja dan mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan identitas diri. Karena pada saat ini remaja giat-giatnya mencari model. Tokoh ideal tersebut dijadikan model atau contoh dalam proses identifikasi. Setelah mengetahui faktor-faktor pembentuk identitas diri, sekarang kita lanjut pada ciri-ciri pencapaian identitas diri. Nah, remaja yang berhasil mencapai suatu identitas diri yang stabil bercirikan A. Memperoleh suatu pandangan yang jelas tentang dirinya, B. Memahami perbedaan dan bersamaan dengan orang lain, C. Menyadari kelebihan dan kekurangan dirinya, D. Penuh percaya diri, E. Tanggap terhadap berbagai situasi, F. Mampu mengambil keputusan penting, G. Mampu mengantisipasi tantangan masa depan, dan yang terakhir mengenal perannya dalam masyarakat. Proses pencapaian identitas berawal dengan berakhirnya pengidentifikasian diri individu terhadap orang tua atau orang dewasa di sekeliling individu. Individu tidak lagi mengidentifikasi dirinya dengan anggota tubuh, penampilan, dan orang tuanya. Proses pencapaian identitas tergantung pada keadaan masyarakat di mana dia tinggal, sehingga kemudian masyarakat mengenalnya sebagai individu yang telah menjadi dirinya sendiri dengan caranya sendiri. Nah, selanjutnya pentingnya identitas diri. Status masa remaja merupakan status yang memerlukan pembinaan dan pemupukan jati diri sebagai wahana untuk menumbuhkan nilai, persepsi, dan sikap yang positif dan produktif dalam menjalani lintasan kehidupan selanjutnya. Bagi sebagian besar remaja, selama menjalani status ini, dinamika kehidupan modernitas telah mewarnai mereka dengan gaya hidup, atribut kelompok yang menjadi panutan, dan perilaku konsumsi produk atau jasa yang menjadi ikon ekspresi diri. Dalam situasi seperti ini, maka nilai, persepsi, dan sikap menjadi terpola atau terbentuk oleh gaya hidup, atribut kelompok, dan konsumerisme. Ada beberapa pokok pemikiran yang melandasi perlunya pembinaan dan pengembangan jati diri remaja, antara lain jati diri remaja selaku generasi penerus bangsa. Jati diri ini penting untuk dibangun karena remaja memerlukan pemahaman tentang sosok dirinya yang dilahirkan dan dibesarkan sebagai insan bangsa Indonesia. Jati diri remaja selaku insan muda yang sepatutnya memiliki rasa percaya diri untuk membangun masa depan yang gemilang. Kemudian, jati diri remaja selaku insan muda yang sepatutnya memiliki kepekaan sosial dan gagasan untuk melakukan rekayasa sosial masyarakat di lingkungannya. Jati diri remaja selaku insan muda yang sepatutnya memiliki pemahaman atas arti pentingnya memelihara kelestarian lingkungan hidup. Yang terakhir, jati diri remaja selaku insan muda yang memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, demikian tadi yang dapat saya sampaikan tentang mengenali identitas diri. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian semua. Kemudian jika ada yang mau disampaikan untuk pertanyaan, komentar, atau meminta bantuan atau apapun, bisa ke alamat email diapurnama98@guru.smp.belajar.id atau dengan nomor ponsel 089882417878 di jam konsultasi pukul 7 sampai dengan 15 WIB hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
Jika ada yang ingin ditanyakan atau berkomentar tentang apa yang telah saya sampaikan tadi, boleh untuk menuliskan di kolom komentar di bawah. Terakhir, terima kasih sudah melihat dan mendengarkan video dari saya. Semoga video yang saya berikan kali ini dapat bermanfaat atau dapat menjadikan referensi dan juga bisa menjadi inspirasi bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.